Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Koko Budi pada minggu ini adik-adik ya. Pada kebaktian sekolah minggu online kita ya adik. Ayo adik-adik, semua udah pada bangun semua kan? Ayo yang matanya masih melek-melek, cepat cuci mukanya adik-adik ya, karena sebentar lagi kita mau mulai. Nah adik-adik, kalau semuanya sudah siap, duduk manis, dengarkan baik adik-adik ya firman Tuhannya nanti. Adik, yuk sebelum kita mau masuk dalam kebaktian kita mau berdoa dulu yuk. Nah semuanya kan lipat tangan, tutup mata adik-adik ya, ikuti dalam hati. Koko mau berdoa buat adik-adik. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik dan sehat ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami bisa tidur, kami bisa istirahat dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk dalam kebaktian sekolah minggu online kami. Tuhan berkati kami semua bisa mendengarkan dengan baik, dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani bisa dengan bijaksana dalam membawakan firman Tuhannya juga ya Tuhan, sehingga yang disampaikan bisa kami dengarkan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah kita sudah berdoa. Jadi sebentar lagi kita mau memuji Tuhan adik-adik sebelum masuk dalam firman Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah, nanti kalau misalnya Koko putarin satu lagu, adik-adik jangan malu-malu untuk bernyanyi memuji Tuhan di rumah. Mau pakai gaya-gaya juga boleh adik-adik ya. Adik-adik ikuti aja nyanyi-nyanyian pujian yang Koko putarin ya adik ya. Kira-kira mau nyanyi apa nih? Nah kalau King Kong gimana? Udah lama kan nggak dengar lagu King Kong. Pasti adik-adik senang dong dengan lagu King Kong, bisa bergaya-gaya King Kong ya adik-adik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi adik-adik ya. Baik kalau gitu, 1, 2, 3. Lebih aneh binatang bebek.
Bagaimana adik lagu pujian tadi, Kingkong Badan Besar? Pasti adik-adik semuanya senang adik ya, karena pasti adik-adik sudah rindu, sudah lama tidak ke gereja, berkumpul bersama teman-teman, bisa memuji Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Biasa kakak sekolah minggu nanya kan, oh saya kakak, bisa maju ke depan, nyanyi dengan gembira ya adik ya. Ya walaupun sekarang terbatas, tapi adik-adik jangan sampai putus asa, jangan kecewa, jangan sedih. Masih bisa ibadah online dan memuji Tuhan di rumah ya adik ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Nah adik-adik semuanya harus fokus ya adik-adik ya. Adik-adik harus pasang telinganya, matanya, pandangin Koko ya adik-adik ya. Karena apa? Karena nanti firman Tuhan yang Koko sampaikan nanti ada kuisnya. Nah kuisnya itu ada hubungan dengan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik harus perhatikan dengan baik, karena nanti pasti semuanya bisa jawab kalau misalnya dengar dengan baik ya. Oke adik-adik, nah Koko mau nanya, adik-adik tahu nggak berapa sih jumlah murid Tuhan Yesus? Adik-adik kan sudah mendengar firman Tuhan kan minggu-minggu lalu, Koko CCC membawakan firman Tuhan. Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Koko kasih tahu ya adik ya. Nih, Koko ibaratin ini jumlah murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama hitung ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya adik. Nah adik, jumlah murid Tuhan Yesus awalnya itu adalah berjumlah 12 ya adik. Nah adik-adik pasti juga mendengarkan kan firman Tuhan minggu lalu, bahwa dari 12 ini adik-adik ada loh yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus. Dia jahat sama Tuhan Yesus. Ayo, adik-adik masih ingat nggak kira-kira siapa namanya? Murid Tuhan Yesus yang tega menjual Tuhan Yesus dan ditangkap untuk disalibkan adik-adik. Siapa namanya? Ayo. Yusuf. Oh, salah adik-adik ya. Bukan Yusuf. Nah, yang benar adalah Yudas Iskariot adik-adik. Namanya adalah Yudas Iskariot adik-adik. Itu adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus dengan seharga 30 keping emas ya adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah Yudas itu adik-adik diceritakan di dalam Alkitab, Yudas itu setelah menjual Tuhan Yesus ditangkap lalu disalibkan. Yudas itu sangat menyesal adik-adik. Yudas itu kecewa, dia sedih. Kenapa dia melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu sangat baik sama dia adik. Nah akhir cerita adik, singkat ceritanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yudas Iskariot adik, murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus itu, dia menyesal dan dia bunuh diri adik. Nah dia bunuh diri, akhirnya dia mati adik. Berarti sekarang kira-kira jumlah murid Tuhan Yesus sisa berapa dong adik-adik? Ayo berapa? Tadi 12. Satunya meninggal, udah mati. Berarti siapa? Sisa berapa? Ayo kita hitung lagi adik-adik. Misalnya ini contohnya, ini Yudas Iskariot nih adik-adik ya. Akhirnya dia udah nggak ada lagi. Berarti jumlah murid Tuhan Yesus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adik-adik. Nah akhirnya hanya tersisa 11 murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah 11 murid Tuhan Yesus ini adik yang tersisa adik-adik. Nah udah berkali-kali di minggu-minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu juga sudah menceritakan bahwa dia tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus adik-adik ya, sampai Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati, akhirnya dia bangkit lagi adik-adik. Nah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri, malahan kan menampakkan diri kepada 11 murid Tuhan Yesus ini adik-adik ya. Nah 11 murid Tuhan Yesus ini tetap percaya adik-adik, dia tetap setia
walaupun ada berapa kali berapa orang yang sempat goyah adik-adik ya, sempat goyah, sempat yang dia takut karena Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Nah, diceritakan di Alkitab adik-adik ya, 11 murid Tuhan Yesus ini tetap mengikut Tuhan Yesus. Dia tetap membawakan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar yang masih percaya pada Tuhan Yesus. Jadi makin banyak yang tetap percaya sama Tuhan Yesus ya adik. Nah, pada suatu hari adik-adik ya, 11 murid Tuhan Yesus ini adik-adik lagi berkumpul. Dia berkumpul bersama dengan orang-orang yang masih setia percaya sama Tuhan. Ramai sekali. Kalau di Alkitab dia dikatakan itu ramai orang, mungkin ratusan orang adik-adik. Nah, 11 murid ini lagi berkumpul bersama sekeliling orang-orang yang lagi percaya sama Tuhan Yesus. Dia sedang berdoa, sedang merenung, sedang berbicara adik-adik ya. Nah, tiba-tiba adik-adik ada murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Petrus adik-adik. Petrus ini berbicara adik-adik kepada murid-murid yang lain. Dia bilang, teman-teman, sepertinya kita harus mencari satu lagi murid Tuhan Yesus untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa murid Tuhan Yesus itu 12, harus digenapi 12 ya adik-adik ya. Nah, Petrus itu bilang, sebaiknya kita harus menggenapi seperti yang dikatakan kita bahwa murid Tuhan Yesus itu 12 ya adik-adik. Nah, Petrus ini berbicara kepada teman-teman yang lain yang murid Tuhan Yesus yang lain kan. Oh, boleh kata teman-teman yang lain adik ya. Nah, akhirnya Petrus ini bingung, siapa ya kira-kira ya yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, yang mau gantikan Yudas Iskariot ini adik-adik. Karena menjadi murid Tuhan Yesus adik-adik tidak segampang yang diperkirakan adik-adik. Itu murid Tuhan Yesus pada saat itu orang yang memberitakan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kadang banyak yang tidak percaya, kadang juga yang mencari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus untuk dibunuh ya adik. Jadi sangat berisiko ya adik ya. Jadi, pada saat Rasul Petrus ini adik lagi berbincang dengan teman-temannya mencari pengganti Yudas Iskariot adik ya. Nah, datang 2 orang ya adik. Datang 2 orang, 1 dan 2 ini adik ya. Dia datang mengajukan diri untuk menjadi pengganti Yudas adik. Nah, yang satu bernama Barsabas atau yang disebut juga namanya Justus ya adik. Yang satu lagi bernama Matias ya adik ya. Ingat ya, Matias ya adik. Nah, 2 orang ini ya adik mau menjadi pengikut Tuhan Yesus juga ya adik, mau jadi murid Tuhan Yesus. Petrus ini melihat mereka penuh dengan kesungguhan ya adik ya, dan juga Rasul Petrus ini juga sudah lama juga mengenal mereka berdua ya adik, karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus juga, pengikut Tuhan Yesus juga adik. Nah, tapi bagaimana dong yang datang 2 orang, tapi yang mau dicari itu kan pengganti Yudas itu hanya 1 orang adik. Aduh, bagaimana ya adik ya. Lalu Rasul Petrus ini adik seperti kebiasaannya biasanya adik ya, kalau misalnya mau mencari jawaban atau apa, Rasul Petrus dan teman-teman lain selalu berdoa ya adik. Dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menentukan siapa di antara 2 orang ini ya adik ya yang layak. Apakah dia Justus, apakah dia Matias ya adik yang cocok untuk menggantikan Yudas ya adik. Nah, akhirnya setelah berdoa adik melalui kebiasaan dulu ya adik ya. Dulu orang kalau misalnya mau menentukan sesuatu adik-adik, dia selalu punya kebiasaan namanya tuh mengundi ya adik. Nah, tahu nggak mengundi itu seperti apa adik? Nah, mengundi itu seperti begini ya adik. Koko nih punya permen. Koko nanya nih sama adik-adik, misalnya siapa yang mau permen ini? Lalu ternyata ada adik-adik Koko yang mau, 2 orang adik. Misalnya contoh siapa di sini nih? Samson. Oke. Ada Samson, ada siapa lagi ya itu ya? Ada Giselda. Oke, ada Giselda ya adik ya. Nah, Giselda sama Samson ini mau permen dari Koko. Tapi kan Koko hanya punya 1. Bagaimana ya? Akhirnya dia adil, Koko bilang aja, dah kalian undi aja. Undi, atau dalam istilah kalau modern sekarang adik-adik ada yang namanya home pimpa, ada yang mungkin
apa itu ya, batu gunting. Nah ini gunting sama kertas ya adik-adik ya, atau tahu hopipa adik-adik ya, istilahnya begitu. Atau mungkin kalau mau lempar lagi, lempar koin. Ini misalnya Samson, kalau misalnya koinnya gambar orang atau gambar binatang ini katanya kan, gitu kan. Nah adik-adik, undi seperti itu adik, contoh undi seperti itu adik-adik ya. Misalnya Samson bilang, udahlah kita home pipa aja sama Giselda adik-adik ya. Akhirnya Samson dan si Giselda home pipa, 1, 2, 3. Ternyata yang menang gunting adik-adik ya. Ternyata yang menang Giselda. Jadi Koko kasihin ini ke Giselda. Atau contoh yang lain, misalnya Koko ada 2 ini kan, ini 1 Giselda, ini 1 Samson. Nah ini ada nama Samson, ini ada nama Giselda. Nah Koko undi. Hup, siapa yang jatuh? Jatuh situ, jatuh. Nah ternyata sih namanya Samson. Berarti permen ini buat Samson ya adik-adik. Nah bagi gitu adik-adik, contoh kalau seandainya mengundi ya adik-adik. Nah dulu juga begitu adik-adik. Jadi setelah berdoa, Rasul Petrus ini melakukan ritual itu adik-adik. Dia meritual untuk mengundi siapa yang layak untuk menjadi pengganti jadi Yudas ya adik-adik ya, antara Justus atau Matias ya adik-adik. Nah mereka mengambil batu adik-adik ya, batu bertulisan Matias, batu yang bertulisan Justus. Nah jadi ada 2 batu ini adik-adik, dikocok. Nah akhirnya siapa yang keluar, keluar namanya siapa, itu yang akan menggantikan Yudas adik-adik. Dan setelah dikocok adik-adik, ternyata yang menggantikan itu adalah Matias adik-adik. Nah pada saat itu setelah diundi adik-adik ya, ternyata yang keluar itu namanya Matias. Dan mulai saat itu adik-adik, Matias itu resmi menjadi murid Tuhan Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Jadi sekarang murid Tuhan Yesus ada berapa dong adik-adik? Ayo, berarti kan ada tambah 1 lagi adik-adik yang menggantikan Yudas. Jadi totalnya ada 12 ya adik-adik. Jadi sudah lengkap murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya, seperti yang digenapi oleh Alkitab ya adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan Koko hari ini adik-adik ya. Jadi firman Koko sampai di sini aja, menceritakan bagaimana pengganti dari Yudas Iskariot ya adik-adik, yang telah meninggal, yang telah mati bunuh diri ya adik-adik ya. Dan pengganti dari dari Yudas Iskariot ini adik-adik adalah namanya Matias ya adik-adik. Harus ingat ya, namanya siapa? Matias ya adik-adik, pengganti Yudas Iskariot ya adik-adik. Oke, begitu aja adik-adik ya dari firman Koko hari ini. Nah sekarang yang adik-adik tunggu-tunggu pastinya apa ya, yuk kuis ya adik-adik ya. Kuisnya gampang ya adik, kalau adik-adik simak dari awal tadi Koko cerita sampai akhir pasti adik-adik ingat. Nah adik-adik, kuisnya pertanyaannya adalah siapa nama pengganti dari Yudas Iskariot adik-adik. Jadi siapa nama pengganti murid Tuhan Yesus ya adik-adik yang menggantikan Yudas Iskariot tadi. Tadi kan ada 2 ya, Koko bilang kan ada 1 ada 2 adik-adik. Nah setelah diundi akhirnya keluar nama itu adik-adik. Siapa pengganti dari murid Tuhan Yesus yang telah meninggal, yaitu Yudas Iskariot adik-adik ya. Koko tunggu jawabannya adik-adik ya. Adik-adik tulis di kertas siapa namanya. Nanti adik-adik kirim ke WA grup ya adik-adik ya. Nanti Koko akan sprint undi seperti biasa adik-adik pemenangnya. Nah, yang belum menang jangan kecewa adik-adik ya, karena minggu depan pasti ada lagi adik-adik. Oke, jadi gini aja firman Koko hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Kita mau berdoa, tutup dengan doa, lipat tangan, mata tutup. Koko mau berdoa buat adik-adik ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Engkau berkati ya Bapa untuk adik-adik kami ada di rumah dengan keterbatasan mereka. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka dimanapun berada, punya semangat, punya suatu keinginan, hasrat ya Bapa, tetap untuk beribadah kepada Engkau Bapa.
mereka tetap mau mencari Engkau. Mereka setiap minggu punya hasrat, punya semangat untuk bangun, untuk bisa beribadah online ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga Bapa untuk studi mereka Bapa. Engkau berkati adik-adik kami, kiranya walaupun dengan keterbatasan semuanya ini Bapa, mereka tetap bisa belajar dengan baik dan tidak ketinggalan pelajaran Bapa. Engkau berkati juga Bapa untuk keluarga mereka, Bapa, ibu mereka, kakak adik mereka juga Bapa. Semuanya hamba-Mu serahkan semua dalam tangan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah online kami ini Bapa, kiranya bisa terus memberikan dampak positif Bapa buat adik-adik kami yang tidak bisa datang ke gereja. Kiranya kami hanya bisa berdoa Bapa, semoga semua ini bisa berlalu dan kami bisa kembali ke dalam gereja untuk beribadah secara langsung Bapa. Kami tahu bahwa adik-adik kami ini juga rindu Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, datang ke dalam bait Allah-Mu ya Bapa, untuk datang memuji-Mu, untuk menyembah, mendengarkan firman-Mu di dalam rumah-Mu ya Bapa. Hamba-Mu tahu ini suatu kerinduan dari kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan semua tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa pelayanan Koko sampai hari ini adik-adik ya. Sampai ketemu di lain hari adik-adik ya. Dadah, tetap semangat.